Hai, jumpa kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini, oke? Di episode sebelumnya, saya mengulas tentang perjanjian kerja. Kita sudah masuk ke hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Untuk episode kali ini, saya ingin membahas hal penting lainnya dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu tentang outsourcing. Outsourcing atau alih daya itu adalah apabila ketika sebuah perusahaan mengalihkan sebagian pekerjaan penunjangnya kepada perusahaan lain yang pekerjaan tersebut adalah bukan pekerjaan utamanya. Misalnya perusahaan pembuatan kaca, perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing misalnya, elektronik dan seterusnya. Mereka harus menyiapkan fasilitas makan. Nah, cateringnya dialihkan kepada perusahaan catering. Kemudian bis jemputan antar untuk pekerjanya dialihkan kepada perusahaan vendor juga yang lain. Outsourcing ini diperjanjikannya antara siapa dengan siapa? Itu adalah antara sebuah badan hukum dengan badan hukum yang lainnya. Misal perusahaan A adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing tadi. Nah, kemudian dia ingin bekerja sama dengan perusahaan B, yaitu perusahaan, kita sebut saja perusahaan vendor. Jadi dia adalah perusahaan outsourcing atau penyedia jasa pekerja, perusahaan penyedia jasa pekerja. Nah, perjanjian inilah yang kemudian mengikat satu sama lain. Oke, jadi PT A sebagai pemberi pekerjaan dan PT B sebagai vendor, dua-duanya harus badan hukum. Nah, saya ingin sampaikan ada beberapa masalah di Indonesia terkait dengan outsourcing. Outsourcing itu kurang disukai di Indonesia. Kenapa kurang disukai? Ada yang bilang bahwa gajinya atau upahnya itu kecil. Terus kemudian itu pekerjaan rendahan, ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau saya bekerja sebagai pekerja outsourcing, maka hak-hak saya tidak dilindungi oleh undang-undang. Lalu ada juga yang bilang bahwa kadang hak-hak saya diambil sama vendor atau pokoknya image-nya tidak bagus. Padahal di negara-negara berkembang seperti di negara-negara Jerman, Amerika bahkan Inggris, Prancis, outsourcing itu sangat disukai. Kenapa? Karena memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, tidak rigid sistem kerjanya atau perjanjian kerjanya. Outsourcing itu fungsinya untuk apa sih? Outsourcing itu fungsinya bisa dikatakan bahwa misalnya PT A yang membuat barang-barang elektronik misalnya. Nah, kalau semua pekerjaan dikerjakan oleh PT A, maka konsentrasi kepada bidang utamanya menjadi berkurang. Agar pekerjaan utamanya lebih bisa berkonsentrasi, maka pekerjaan penunjangnya diberikan kepada vendor-vendor. Itu salah satu fungsinya. Ada juga terus kemudian yang mengatakan bahwa outsourcing itu bisa juga menekan tingkat pengangguran. Yang lainnya adalah menjadi lebih efisien. Bagi perusahaan A misalnya, mereka tidak perlu lagi melakukan training untuk para pekerjanya, tidak perlu lagi memikirkan bahwa saya harus membuat perjanjian kerja dan seterusnya, tapi itu dilempar, semuanya diurus oleh perusahaan outsourcing. Jadi mereka betul-betul hanya membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Outsourcing itu sendiri sudah lama diatur, namun sejak November 2020, 1 bulan yang lalu, ketentuan mengenai outsourcing ada sedikit perubahan. Dulunya sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 lahir, yaitu Undang-Undang tentang Cipta Kerja, tadinya outsourcing itu ada 2 macam, yaitu satu mengenai pemborongan pekerjaan, yang kedua mengenai perusahaan penyedia jasa pekerja. Yang pemborongan sekarang sudah tidak ada. Sekarang tinggal outsourcing mengenai penyedia jasa pekerja. Apa sih hal-hal yang penting yang harus kita lihat dan cermati dari outsourcing? Sebagai pekerja, saya sebagai pekerja outsourcing itu
sebetulnya perlindungannya sama dengan pekerja yang direkrut secara langsung oleh PTA atau PTB dan seterusnya. Karena pekerja outsourcing juga dilindungi, upahnya tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Hak-hak yang diterima, tunjangan yang diterima oleh pekerja outsourcing harus sama dengan pekerja yang bekerja pada perusahaan pemberi kerja. Bagi perusahaan vendor, perusahaan outsourcing, mereka bisa mempekerjakan secara permanen ataupun secara kontrak. Yang secara kontrak itu dilindungi juga oleh undang-undang. Ada di dalam Permen nomor 19 tahun 2012 itu dikatakan bahwa apabila pekerja outsourcing bekerja di vendor A, kemudian di vendor 1, kemudian PTA selesai masa kontraknya dengan vendor 1 dan bekerja di vendor kedua, pekerja outsourcing yang PKWT itu harus diserap oleh vendor kedua dan seterusnya oleh vendor ketiga. Nah, sampai nanti di akhir masa ketika PTA sebagai pemberi pekerjaan tidak ingin melakukan lagi outsourcing, maka buat pekerja outsourcing yang PKWT harus dibayar kompensasi untuk pesangon, hak-haknya, masa kerjanya, itu dihitung dari mulai dia kerja di vendor 1. Itu yang disebut sebagai, yang biasa dikenal sebagai 2P atau Transfer of Undertaking Protection of Employment. Masih banyak hal yang harus dibahas tentang outsourcing, tapi saya harus mengakhiri episode ini dan memberikan tips tentang outsourcing. 1. Perjanjian kerjasama antara vendor dengan perusahaan pemberi kerja harus benar, harus mencantumkan hak dan kewajiban, termasuk yang paling penting adalah siapa yang akan menanggung pembayaran pesangon kepada pekerja outsourcing yang PKWT. Misalnya itu. Kemudian yang kedua adalah bagi vendor harus lengkap loh izin usaha sebagai sebagai perusahaan outsourcing, kemudian harus mendaftarkan pekerjanya yang PKWT ke Disnaker dan seterusnya. Nah, bagi pekerja manapun yang bekerja baik di vendor 1, vendor 2, ketika nanti berpindah dari vendor 1 ke vendor 2, kalau seandainya kita tidak bersedia dipindahkan ke vendor 2, maka kita harus berakhir kontraknya. Episode mengenai outsourcing sebetulnya masih panjang, tapi kita akhiri di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.